Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Benar bahwa konferensi pers yang kami lakukan siang ini tidak bermaksud untuk membatalkan SK yang telah terbit untuk pengurus DPD Demokrat di Nusa Tenggara Timur. Kami tidak bermaksud untuk itu. Dan juga kami tidak bermaksud atau berniat untuk mengacaukan misalnya pelantikan yang sedang direncanakan beberapa waktu yang akan datang. Kami tidak punya maksud untuk itu, rekan-rekan sekalian. Ini merupakan bentuk kekecewaan saja, keprihatinan sekaligus kontrol kami terkait pengelolaan partai sebagai wujud kecintaan kami terhadap Partai Demokrat. Karena itu kami merasa terpanggil dan perlu untuk menyampaikan apa yang menjadi sikap kami terkait dengan proses dan keputusan Musda 4 Partai Demokrat NTT pada bulan Oktober lalu, serta segala macam dinamika, ketegangan bahkan konflik yang muncul akibat keputusan DPP Partai Demokrat yang kami nilai telah mengkhianati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hasil Kongres kelima Partai Demokrat, dan peraturan partai. Aspirasi dan hak suara 23 pengurus pemegang hak suara dalam Musda. Keputusan Musda 4 DPD Partai Demokrat NTT serta aspirasi kader dan simpatisan akibat adanya bisikan yang salah dan atau intervensi dari oknum-oknum tertentu yang ada dalam lingkaran pengurus DPP yang tidak menyukai Bapak Jeffrey Riwokore terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Demokrat NTT karena merasa memiliki kepentingan dan agenda politik tertentu terkait dengan Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur. Yang berikut, kami merasa terganggu dan sangat prihatin dengan pembelokan atau pembohongan fakta terkait dengan proses hasil Musda. Misalnya saja, narasi atau statement di media sosial, dalam hal ini FB, yang menyatakan bahwa dari 23 pengurus pemegang hak suara dalam Musda 4 DPD Partai Demokrat NTT, ada 3 pemegang hak suara yang dianulir atau dihilangkan hak suaranya. Ini adalah sebuah pembohongan sekaligus upaya penyesatan terkait proses dan hasil Musda. Ironisnya, ini justru dilakukan oleh oknum kader dan pengurus DPD Partai Demokrat NTT dan DPP sehingga mempertajam ketegangan dan konflik di NTT, dan hal itu justru merugikan Partai Demokrat sendiri. Rekan-rekan wartawan yang saya kasihi, yang terakhir, kami merasa terganggu dan sangat prihatin dengan adanya ketegangan bahkan konflik yang terjadi selama ini akibat dari keputusan DPP. Kami juga menyesalkan sikap DPP dan Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih yang mempolisikan kawan-kawan kader dan simpatisan Partai Demokrat hanya karena mereka mengkritisi dan mempertanyakan keputusan DPP. Padahal kawan-kawan kader dan simpatisan Partai Demokrat ini adalah orang-orang yang selama ini sangat militan dalam membesarkan Partai Demokrat NTT. Ini beberapa hal yang dapat kami hantarkan sebelum ada pernyataan sikap yang disampaikan oleh Bapak Derek, dan mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa mengulas dengan baik, bisa menyampaikan secara terang benderang sehingga juga publik di Nusa Tenggara Timur dan bahkan seluruh Indonesia bisa tahu mekanisme atau proses yang
telah berlangsung sehingga terjadi konflik semacam ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.